Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, prodi ilmu Quran dan tafsir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dalam metode qiraati. Nah, baiklah, definisi metode itu ialah dapat kita ketahui metode berasal dari kata metode yang merupakan kombinasi dari kata meta atau melalui dan hodos adalah jalan. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran ini diperlukan suatu metode. Keberhasilan suatu pembelajaran tidak terlepas dari suatu metode. Maka dari itu, metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan metode pembelajaran Al-Quran adalah suatu cara yang dilakukan dalam pembelajaran Al-Quran yang bertujuan untuk mempermudah dan dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan pengucapan makhrijul huruf maupun tajwidnya. Nah, metode qiraati ini adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ada dua pokok dalam metode ini ialah membaca Al-Quran secara langsung dan membiasakan membaca dengan tartil. Membaca Al-Quran secara langsung artinya membaca jilid atau Al-Quran tidak dengan mengeja, tetapi secara langsung tanpa membaca harokatnya. Metode ini pertama kali disusun oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zakarsy pada tahun 1963. Berasal dari metode qiraati ini muncullah metode lain seperti metode Iqra, metode tilawah, metode Yambu, dan lain-lainnya. Sejarah penemuan dan penyusunan metode baru ini yakni metode praktis belajar membaca Al-Quran qiraati yang membutuhkan perjalanan masa yang cukup lama dengan usaha, penelitian, pengamatan, dan uji coba selama bertahun-tahun. Maka dari beberapa penelitian selama bertahun-tahun, maka pada tahun 1968 selesainya penyusunan buku ini, buku qiraati oleh Bapak Haji Dahlan Salim Zakarsy yang pertama yang berjumlah 10 jilid. Demikianlah buku 10 jilid ini telah dipergunakan oleh anak-anak didiknya dalam belajar membaca Al-Quran. Namun bukunya belum mempunyai nama. Kiranya nama pun diperlukan agar mudah untuk mengingat dan menyebutnya. Dalam buku ini, qiraati yang berarti bacaanku, yang bermakna inilah bacaanku, bacaan Al-Quran yang benar dengan kaidah ilmu tajwid. Metode qiraati ini mempunyai gerak yang dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Adapun tujuan dalam target pembelajaran qiraati ini ialah untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran dari segi bacaan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian menyebarluaskan ilmu membaca Al-Quran serta mengingatkan kembali kepada guru mengaji agar berhati-hati dalam mengajarkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Selain tujuannya, ada pula sistemnya. Sejak awal anak diajari langsung membaca huruf Arab dengan bacaan lancar tanpa mengeja. Kemudian langsung mempraktikkan bacaan-bacaan yang bertajwid. Materi pembelajaran diberikan secara bertahap, dari yang mudah menuju yang sulit, dari umum pada yang khusus sesuai dengan kaidahnya. Nah, belajar dengan sistem modul, tidak diperbolehkan belajar modul berikutnya kalau belum menguasai modul sebelumnya. Menekankan banyak latihan dan belajar sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan siswa. Evaluasi setiap hari, belajar langsung dan berhadap-hadapan. Pengajar yang akan menggunakan metode qiraat harus melalui tashih atau bacaan Al-Quran yang dihadapkan ahli Al-Quran. Adapun target pembelajaran qiraati ini adalah target yang diharapkan oleh metode qiraati. Seorang anak akan mampu membaca Al-Quran dengan membaca bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang mutawatir, yang sesuai telah diajarkan Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil mempunyai beberapa kaidah dan hukum, baik secara tertulis, secara dengar dari guru atau simak, periwayatan belajar dari gurunya, dari guru sebelumnya, dan seterusnya hingga ke atas jalur sampai kepada Nabi Muhammad SAW langsung dari Jibrilnya, yang Jibril mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, selanjutnya penjelasan pembelajaran metode Qiraati atau prinsip-prinsip dasar metode Qiraati akan dijelaskan oleh saudara Salam. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan di poin D dan poin poin E, yaitu prinsip-prinsip dasar metode Qiraati serta strategi dan cara pengajaran metode Qiraati ini. Masuk ke bagian yang D, seperti yang dijelaskan di makalah bahwa prinsip untuk pengajaran Qiraati ini terbagi menjadi dua bagian untuk pengajarnya, yaitu daktun, di mana tidak boleh menuntun, dan wasgas, teliti, waspada, dan tegas. Jadi di mana daktun ini yaitu mengajarkan Qiraati, tidak boleh menuntun membacanya. Jadi guru harus membacanya langsung, membacanya sampai selesai, tidak boleh menuntun santri yang diajarnya. Misalnya di sini guru menerangkan pada bagian baris yang pertama dan kedua. Nah, itu langsung dibaca sampai habis satu bagian, di mana di sini murid atau santrinya menyimak bacaan dari gurunya tersebut. Dan ketika murid membacakan kembali, bisa ditegur supaya bacaan yang dibawakan oleh si murid itu semakin baik dan benar. Lalu kemudian bagian yang kedua yaitu wasgas, yaitu teliti, waspada, dan tegas. Di mana teliti yakni guru harus memberi contoh bacaan yang benar secara teliti, jangan sampai keliru. Misalnya contoh pada jilid ke-1, di situ kan pada makhorijul huruf, di situ harus diperjelas bacaan-bacaan makhorijul hurufnya, seperti contohnya huruf za, dan za. Nah, itu kan berbeda, ja, za, dan za. Nah, seorang guru harus menjelaskan secara jelas dan pengucapannya benar sehingga murid menjadi paham dan mudah untuk menerapkannya dalam pembacaan Al-Quran ke depannya. Lalu berikutnya waspada, di mana guru harus selalu waspada dalam menyimak atau mendengarkan bacaan siswa. Nah, di sini seorang guru harus menyimak secara teliti. Jadi harus teliti menyimak bacaan-bacaan dari siswa yang diajarnya. Misalnya bacaannya masih tidak terlalu bisa membedakan ja dengan za, maka alangkah baiknya itu diperlancar lagi dan menegurnya dan memberikan bentuk pelafalan yang benar dari huruf-huruf tersebut. Lalu kemudian bagian yang ketiga yakni tegas, di mana dalam menentukan kenaikan jilid pelajaran atau jilid, guru harus tegas, tidak boleh segan, ragu, dan berat hati. Seperti metode-metode yang lain, di mana yang menggunakan sistem kenaikan jilid, pada Qiraati juga sama. Di sini ditekankan dengan sistem kenaikan jilid, tetapi di sini harus dilaksanakan dengan tegas dan tidak boleh segan, ragu, dan berat hati. Jadi bila mana murid masih tidak begitu lancar, contohnya dalam bagian mat, maka tetap berada di jilid 2 dan mengulangi lagi jilid 2. Tetapi bila mana misalnya kita contohkan tadi itu bacaan matnya panjang pendeknya itu masih agak salah-salah, berarti tetap di jilid 2. Tetapi jika misalnya sudah lebih baik bacaan panjang pendeknya, maka boleh dinaikkan ke jilid 3 yang bacaan-bacaan yang agak susah. Mungkin seperti itu. Lalu kemudian prinsip untuk siswa atau santri. Di sini cuma ada 2 poin, yaitu siswa haruslah mandiri dan aktif dan lancar, cepat, tepat bacanya. Jadi siswa atau santri dalam membaca Al-Quran dengan metode Qiraati ini haruslah aktif membaca sendiri tanpa dituntun oleh gurunya.
Jadi sang siswa ini harus memperhatikan dengan baik dan benar, dengan teliti bacaan dari gurunya sehingga bisa menerapkannya dengan baik ke depannya. Lalu bagian LCTB, lancar, cepat, tepat baca, yakni dalam membaca, para siswa atau santri harus membacanya dengan lancar, yakni secara cepat namun tepat dan benar bacaannya. Jika ternyata belum atau tidak lancar dalam membaca, maka jangan dinaikkan ke pelajaran atau jilid berikutnya. Jadi mungkin itu bagian untuk yang D. Lalu bagian yang E, yaitu strategi dan cara pengajaran metode qiraati. Di sini masuk ke bagian strateginya dulu, di mana suatu proses pembelajaran agar mendapat suatu kegiatan yang efektif haruslah dilaksanakan menggunakan strategi-strategi tertentu. Nah, metode qiraati ini juga memiliki strateginya tersendiri, yakni di sini ada 3 strategi mengajar yang tepat yang bisa diterapkan, yakni sorogan atau privat atau individual, yaitu strategi yang diterapkan dalam mengajar, yakni dengan cara satu persatu secara bergiliran siswa belajar kepada gurunya sesuai dengan pelajarannya masing-masing, di mana strategi ini diterapkan jika jumlah guru dan siswa tidak seimbang, jumlah ruang kelas tidak mencukupi, dalam satu kelas para siswa terdiri dari bermacam-macam jilid qiraatinya. Jadi bila 3 poin tersebut ada dalam suatu kelas, maka bisa menggunakan metode yang ini. Jadi seperti yang selaku penulis dulu pernah belajar juga, belajarnya juga seperti ini, di mana satu kelompok pembelajaran itu ada berbagai macam turunan. Ada, kalau dulu ada yang pakai Iqra itu macam-macam, ada yang Iqra 5, Iqra 4, Iqra 3. Nah, di situ dalam satu gurunya mengulangi bagian mana yang harus dibaca oleh muridnya yang sesuai dengan jilidnya. Lalu bagian strategi yang kedua yaitu klasikal dengan individual, di mana yaitu strategi mengajar dengan cara sebagian waktu digunakan mengajar secara klasikal dan waktu selebihnya mengajar individu, yakni di mana 20-25% waktu digunakan untuk mengajar secara klasikal. Misalnya hari pertama klasikal untuk pokok pelajaran pertama dengan halaman latihan, hari kedua untuk pokok pelajaran kedua dan seterusnya. Dan 70-75% digunakan untuk mengajar individu sesuai dengan pelajarannya masing-masing. Strategi ini diterapkan jika jumlah guru sebanding dengan jumlah siswa dan jumlah ruang kelas mencukupi, serta dalam suatu kelas hanya terdiri dari satu macam jilid saja, tidak boleh dicampur dengan berbagai macam jilid qiraatinya. Jadi bila mana suatu kelas itu mencukupi kuantitas kelasnya, misalnya ada, ambil contoh 15 orang. Nah, 15 orang itu sudah maksimal dan bisa diajar dengan baik, dan di dalam kelasnya itu cuma ada satu jilid, tetapi tingkat pemahamannya berbeda-beda. Ada yang masih kurang yang bagian ini dan ada juga yang bagian ini. Maka di situ bisa menggunakan klasikal individual, di mana seperti dijelaskan tadi 20% sampai 25% waktu digunakan secara klasikal. Lalu 70 sampai 75% mengajar individu sesuai pelajarannya. Lalu strategi yang ketiga yaitu klasikal baca simak, yaitu mengajarkan secara klasikal yang kemudian dilanjutkan dengan mengajar individu, tetapi disimak oleh guru bersama-sama dengan siswa lainnya. Pelajaran dimulai dari pokok pelajaran yang paling rendah terus bertahap secara berurutan sampai pada siswa pelajaran yang tertinggi. Dengan demikian satu siswa membaca, yang lain menyimak, sehingga jika ada salah satu siswa bersama-sama guru menegurnya. Strategi ini mengajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala berdasar pada Quran surah Al-A'raf ayat 204.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dan sesuai juga dengan perintah Rasulullah di dalam hadis riwayat Al-Hakim yang artinya tunjukilah kesalahan bacaan saudaramu itu. Lalu mungkin cukup itu bagian yang strategi pembelajaran metode qiraati. Lalu berikutnya masuk ke bagian cara mengajar metode qiraati. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian berikutnya, yaitu cara pengajaran metode qiraati. Di sini pada dasarnya seperti metode-metode yang lain, metode qiraati ini menggunakan sistem kenaikan jilid. Jadi itu menggunakan sistem jilid di mana pada setiap jilidnya ada poin-poin pembahasannya masing-masing. Di sini masuk ke bagian jilid 1. Di sini pokok pembelajarannya yakni mengenal nama-nama huruf hijaiyah mulai dari A sampai Ya dan Alif sampai Ya. Lalu membaca huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah dan huruf berangkai yang dibaca secara langsung, cepat, benar, dan tidak boleh panjang, lambat, atau putus. Jadi di sini mulai dipelajari huruf-huruf yang sambung, tapi itu pada bagian belakangnya nanti. Cara pengajarannya yakni pada halaman 1 sampai 30 adalah sama, di mana dibaca langsung. Misalnya aba, langsung dibaca aba, bukan a, ba, atau seperti metode Baghdadi atau Baghdadi kalau tidak salah, sama lupa apa satunya, yang alif fathah a ba atau apa gitu, yang harus dieja dulu membacanya. Nah, itu pada metode qiraati itu langsung dibaca, tetapi harus dengan cepat dan tidak terputus-putus, di mana agar siswa cepat dan lancar dalam membaca dan guru bisa membantu dengan irama ketukan. Misalnya contoh seperti ini. Aba, aba, aba. Kalau secara cepatnya aba, aba, aba. Itu kalau misalnya yang pelajarnya secara lebih mendalam bisa lebih cepat lagi kadang. Bahkan ya ada tuh videonya di YouTube agak gimana ya. Lalu berikutnya di sini pada jilid 1 terdapat kotak di bagian paling bawah dari pembelajaran, di mana pada bagian paling bawah itu haruslah dibaca oleh setiap siswa dan dibacanya harus secara bersama-sama. Karena ini pelajaran cara penamaan nama-nama huruf hijaiyah. Misalnya alif, yang garis itu dibacanya apa, selain A bacanya alif, yang ja dibacanya apa, kalau dibacanya itu artinya jim kan, bentuk pelajarannya. Itu harus dibaca secara berkelompok dan secara acak ditunjuk satu persatu huruf-huruf tersebut. Ya, ini supaya nanti bisa langsung bacanya. Lalu berikutnya cara pengajaran dari halaman 30 sampai 40 adalah sama juga dengan halaman 1 sampai 30. Jadi dengan cara bacanya cepat, lancar, dan tidak putus-putus. Tetapi di sini diberikan suatu tanda-tanda, di sini berupa titik dan letak titiknya, dan harus diperhatikan bentuk tulisan hurufnya karena ini sudah mulai disambung-sambung. Jadi ada yang sudah agak berubah dari huruf yang aslinya. Lalu kemudian pada halaman 44
Siswa harus lancar membaca dalam rangkaian kalimat yang terdiri dari 3 suku kata. Nah, misalnya jalasan, 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 jalasan. Lebih cepat lagi ngomongnya. Harus lancar, cepat, dan benar. Cepat, tepat, benar. Nah, itu slogannya dari metode Qiraati itu mungkin. Lalu kemudian masuk ke bagian Qiraati jilid 2. Di sini pokok pembelajarannya yakni mulainya dipelajari huruf-huruf hijaiyah yang berharokat, kasroh, dhammah, dan bagian tanwin seperti fatatain, dhammatain, dan kasrotain. Jadi pada jilid 1 sebelumnya kan baru mempelajari huruf-huruf hijaiyah dan bagian yang fathah saja. Nah, pada bagian ini lebih jauh lagi, mulai belajar kasroh, dhammah, dan tanwin. Dan lagi di sini selain pengenalan nama-nama harokat juga ada juga dikenalkan angka-angka Arab supaya sang murid nanti kedepannya bisa memahami bahwa yang seperti ini angka berapa, yang seperti ini angka berapa, dan seterusnya. Lalu pada jilid 2 ini juga poin pembelajarannya yakni bacaan mat atau panjang, yaitu mat tabi'i 1 alif atau 2 harokat. Gimana cara pengajarannya? Yakni pada Qiraati jilid 2 ini hampir sama dengan jilid 1, yakni pembacaan dan pengenalan nama huruf berharokat kasroh, dhammah, dan tanwin bisa dibantu dengan irama ketukan seperti yang disebutkan tadi. Seperti jalasa, jalisi, jalisu. Lebih cepat lagi pokoknya. Atau jalasan, jalisin, jalisun. Lalu poin berikutnya di sini pada bagian bacaan mat atau panjang itu sebaiknya di sini ditekankan harus dibaca setidaknya lebih dari 1 alif supaya tetapi patokannya tuh 1 alif paling minimalnya dalam Qiraati jilid 2 ini. Tetapi nanti kemudian di bagian jilid-jilid yang lain diharapkan seiring perkembangan waktu sudah bisa membiasakan diri bahwa ada yang 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Nah, itu harus dibagi nanti. Itu tergantung guru yang mengajarkannya nanti bagaimana. Dan di sini pada bacaan mat guru harus lebih teliti dalam menyimak bacaan dari siswa. Jangan sampai bacaan siswanya itu ada yang kependekan atau kepanjangan. Jadi harus lebih teliti lagi lah intinya. Lalu berikutnya masuk ke bagian Qiraati jilid 3. Di sini poin pembelajaran yakni bacaan mat tabi'i seperti yang di sebelumnya tetapi lebih diperdalam lagi. Lalu bacaan huruf-huruf yang mati atau sukun seperti fa sukun, lam sukun, ro sukun, sin sukun, mim sukun, dan ain sukun. Lalu bacaan harfu lain seperti au dan ai. Nah, itu nanti. Cara pengajarannya yakni di mana bacaan huruf-huruf bertanda sukun, guru harus menjelaskan kepada siswa bahwa huruf yang berharokat sukun itu dibaca jelas dan ditekan membacanya. Jangan sampai ada tawallud, suara tambahan seperti seperti al, as, dan lain-lain. Dan ini harus menggunakan ketukan juga. Kalau ketukannya ini saya tidak tahu seperti apa. Mungkin sama seperti yang tadi. Hamalna, fakulna, rosalna. Kalau misalnya ada mantulkan yang dikit kan
hamalna, faqulna, rusalna. Nah, itu yang salahnya. Jadi seperti yang pantulan dikit itu harus dihilangkan karena ini bukan huruf qalqalah. Lalu di sini pada bagian ini guru harus menjelaskannya secara benar dan berulang-ulang, dan pengucapan makhrijul huruf dari sang guru itu harus juga diperhatikan. Jangan malah gurunya memberikan contoh pembacaan yang salah, misalnya pembacaan huruf lam tadi, lam sukun, hamalna dibaca gurunya hamalna, ada walaupun agak kurang mantulannya tapi masih ada mantulnya dikit. Nah, itu alangkah lebih baik harus dibetulkan lagi kalau gurunya seperti itu. Lalu penjelasan bacaan harfu lain. Di sini guru harus berhati-hati, misalnya pada bacaan laula. Nah, di sini guru harus menjelaskan bahwa pada bacaan laula atau fathah ketemu waw sukun itu bacanya harus dengan mencucu dan jangan sampai berubah menjadi o hurufnya. Contohnya laula, laula, bukan laula. Nah, itu salah kalau laula, dan harus dibaca cepat dan panjang seperti biasa, cepat, tepat, dan benar. Lalu Laila. Nah, ini kalau misalnya di metode yang lain jangan sampai mereng. Laila bukan Laila. Nah, kadang ada tuh yang bacanya Laila, walaili, 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 walaili idza saja, walaili idza saja. Nah, itu harus diperhatikan di bagian sini bacanya. Lalu berikutnya qiraati jilid 4. Di sini poin pembelajarannya sudah masuk bagian hukum-hukum bacaan tajwid, yakni bacaan ikhfa, mad wajib, dan mad jaiz yang ada seperti bendera kecil itu. Lalu bacaan gunnah, nun sukun, dan mim sukun itu harus dibaca dengung, itu ada hurufnya masing-masing, ada juga disebutkan. Lalu bacaan izhar syafawi, idgham misli, idgham bi gunnah, nun sukun dan nun dan mim, idgham bila gunnah, la dan ro. Lalu huruf au yang dibaca pendek. Ya, jadi jangan sampai panjang bacanya. Huruf U yang dibaca pendek. Lalu huruf bertasdid selain nun tasdid dan mim tasdid, dan bacaan syamsiyah. Lalu lebih jelas lagi makhrijul huruf sin, ha, dan kha. Nah, harus diperjelas lagi. Dan cara bacaan fawaatihus suwar atau huruf-huruf di awal surah itu harus diperhatikan lagi, seperti alif lam mim dan ha mim. Cara pengajarannya yakni bacaan ikhfa diterangkan bahwa setiap dhammah tain, kasrah tain, fathah tain, dan nun sukun dibaca dengan dengung. Jadi harus dibaca dengung. Contohnya mim ba'di. Nah, mim ba'di. Bukan. Nah, mungkin skip dulu. Lalu cara pengajaran fawaatihus suwar, guru harus memberi contoh yang benar. Nah, ini guru yang mengajarkan fawaatihus suwar pada jilid keempat ini haruslah jelas pembacaannya. Panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Contoh gimana napasnya yang baik seperti apa. Contohnya alif lam mim. Jangan alif lam mim. Nah, itu salah tuh. Jadi yang dipanjangkannya mimnya. Lalu
mat wajib dan mat jaiz, yang mana ada tanda seperti benderanya itu dibaca lebih panjang dari biasanya. Dan di sini harus diperhatikan bacaan gunah, dengungnya dibaca yang lama. Jadi dengungnya itu harus agak lama dikit. Dua harokat kalau nggak salah, 2 harokat didengungkan kalau tidak salah. Dan untuk semua huruf bertasdid selain nun tasdid, mim tasdid harus dibaca cepat dibantu dengan ketukan. Harus dibaca cepat untuk mengajarkan izhar syafawi dan idgham misli. Setiap mim sukun dibaca jelas kecuali jika bertemu dengan mim. Untuk idgham bigunah diterangkan setiap dhammatain, kasratain, fathatain atau nun sukun bertemu mim harus dengung dengan bibir mengatup. Lalu untuk mengajarkan idgham bila gunah, lam dan ro diterangkan bahwa setiap dhammatain, kasratain, fathatain atau nun sukun bertemu lam dan ro dibaca agak sedikit bertasdid dengan cepat dan ditekan, jangan dibaca terlalu lama. Lalu kemudian bagian jilid 5, pokok pembelajaran ini diterangkan kembali idgham gunah, yang mana sebelumnya itu cuman ada mim dan nun, di sini ditambah lagi dengan waw dan ya. Lalu kemudian iqlab, ikhfa syafawi dan izhar syafawi, lafzul jalalah, qalqalah, mad lazim musaqal yang dibaca panjang jika ada tanda seperti bendera, izhar halqi, dan waqaf mat arid sukun, waqaf pendek, waqaf mat tabi'i, waqaf mat iwad, waqaf ta' marbutah. Lalu makhrajul huruf sa, ain dan ha. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu pada jilid ke-5 ini mulai halaman 34 siswa dapat dilatih membaca surat-surat Al-Qur'an dan latihan baca lancar Al-Qur'an juz 27. Entah mengapa yang dibaca sini juz 27. Kami selaku pemateri tidak mengetahui alasannya mengapa yang dibaca ini juz 27. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada mengetahui alasannya dibaca juz 20 bisa komentar nanti, berikan tanggapannya. Lalu cara pengajarannya di sini idgham bigunah yaitu dhammatain, kasratain, fathatain atau nun sukun bertemu waw dibaca bibir mencucu dan mendengung. Apa ya contohnya tuh? Ya intinya kalau nun sukun bertemu waw harus dibaca mencucu sedikit, agak mencucu dikit, nah, dan mendengung. Dan sebaliknya bila bertemu dengan huruf ya harus dibaca meringis. May yasha seperti itu, sedikit may yasha. Lalu kemudian mengajarkan iqlab. Di sini dhammatain, kasratain, fathatain atau nun sukun bertemu ba. Nah, dibaca bibir mengatup. Mimba, ba. Nah, mimba. Nah, agak mengatup dikit. Mimba di. Nah, itu mengatup. Lalu ajaran ikhfa syafawi dan izhar syafawi, di mana setiap mim sukun dibaca jelas kecuali bertemu mim dan ba dibaca dengung lama. Lalu kemudian mengajar lafzul jalalah perlu memberi contoh dan latihan berulang-ulang. Nah, ini ada contohnya sendiri tentang lafzul jalalah. Mengajarkan qalqalah juga guru perlu memberi contoh dan latihan berulang-ulang. Nah, ini qalqalah yang mana sebelumnya tuh ada dibahas, tetapi di jilid 2 atau jilid 3 itu pembelajarannya harus di sini kalau bagian sini hurufnya yang ba, jim, dal, to dan qaf itu harus dibaca mantul. Nah, selain dari huruf-huruf tersebut jangan dibaca mantul. Kalau dibaca mantul ya itu kurang bagus atau salah. Lalu waqaf mat arid sukun, jika huruf terakhir dari alif, waw dan ya maka wakafnya dibaca panjang, nah itu pendek.
Waqaf mati wat, fathah panjang dan fathah tanwin baca panjang 1 alif, tak marbutah waqafnya dibaca ha. Lalu jilid 6 materi pelajaran. Di sini pokoknya yaitu bacaan Izhar Al-Q, dan pada jilid 6 ini anak sudah boleh diajarkan Al-Qur'an juz 1. Jadi pada sini selain sebelumnya pada juz 27, di sini sudah mulai dipelajari dari juz yang awal. Cara pengajarannya seperti yang biasa, bahwa sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf dari Izhar Al-Q itu harus dibacanya jelas. Dan di sini guru alangkah lebih baiknya tidak hanya pada jilid ke-6 saja, tetapi pada sebelum-sebelumnya harus mulai diajarkan kepada anak muridnya atau santrinya huruf-huruf yang panjang itu dan cara pengaturan napas, sehingga pada saat membaca Al-Quran tidak terlalu ngos-ngosan membacanya. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada akun YouTube atau video-video mengenai pembelajaran metode qiraati yang lebih jelasnya, bisa itu melalui FB, YouTube atau platform media sosial yang lain. Soalnya sebelumnya saya juga ada menemukan. Soalnya jujur kalau misalnya harus menerangkan secara mendalam dalam waktu beberapa hari saja itu agak susah mempelajari metode qiraati ini. Apalagi ya metodenya ini agak sedikit lebih bersemangat, jadi harus lebih cepat cara pembacaannya, tidak seperti cara metode-metode yang lain seperti Iqra, Baghdadi dan Tilawati, yang mana pembacaannya itu harus santai, melagukan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, dan saya serta saudari Nur Fadilah mohon maaf sebelumnya bila mana terdapat kata-kata yang tidak mengenakan di hati, baik kepada teman-teman sekalian ataupun rekan-rekan yang menerapkan metode qiraati ataupun yang menggunakan metode qiraati di lembaga-lembaga pembelajarannya. Dan jujur saja saya ini masih agak asing dengan metode qiraati ini. Pernah mendengar metode qiraati ini tetapi agak asing, ternyata seperti ini metode qiraati. Nah, salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.